Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggreni Sumarwati dengan NIM 050770 Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya sudah membuka soal pada tugas 2 ya. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa akan berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, di sini saya sudah melakukan coding ya. Ini ada kode secara full. Untuk struktur filenya saya masih menggunakan seperti yang di tugas sebelumnya pada tugas 1. Hanya saja di sini pada halaman stok HTML dan juga tracking HTML saya gunakan Vue.js ya. Namun selain itu, selain stok HTML dan juga tracking, masih menggunakan masih menggunakan database ya, seperti di tugas 1 kemarin. Nah, seperti di dashboard HTML di sini, saya masih mengaitkannya pada data.js dan juga script.js yang kita gunakan di tugas 1 ya. Karena di tugas 2 sekarang, kita sudah menggunakan stok app.js dan juga tracking app.js. Kemudian data dummy-nya di sini data bahan ajar.js yang diberikan dari halaman e-learning ya. Kemudian kita langsung saja buka aplikasi websitenya yang sudah kita buat ya. Saya menggunakan extension live server. Ya, kita dari ini aja ya, dari login dulu ya. Untuk login saya akan menggunakan akun admin ya, admin @ Nah, untuk data login, karena pada index.html di sini saya masih menggunakan codingan yang lama, jadi untuk data loginnya saya masih menggunakan data.js pada tugas 1 kemarin ya, di bagian sini. Di sini ada ID 1 atas nama Rina, kemudian ada ID 2, 3 dan juga sampai 5. Di sini saya tadi menggunakan username admin ya, admin. Kemudian kita coba masuk. Nah, di sini tampilan awal dashboard HTML. Kemudian kita buka soal tugasnya. Nah, di sini pada tugas 2 di sini kita hanya berfokus pada 2 halaman saja ya, 2 fitur saja. Yang pertama ada menu stok bahan ajar, kemudian yang kedua ada tracking HTML ya, ada menu tracking ya. Nah, pada halaman stok bahan ajar ini kita diminta untuk menampilkan data stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Bisa menggunakan tabel, list, dan bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data field. Kemudian di sini ada kolom yang harus dicantumkan ya di bagian stok bahan ajar. Kemudian di sini ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar atau quantity, kemudian jumlah stok safety bahan ajar, status dan juga catatan. Nah, data semua di sini sudah tertera ya, sudah terdapat di data dummy yang diberikan di laman e-learning di bagian sini. Nah, di sini ada kode mata kuliah, judul, kemudian kategori, UPBJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, dan juga catatan. Oke, kita coba cek ya di websitenya. Kita buka informasi bahan ajar. Nah, di bagian sini ya. Di sini saya menampilkan tabel ya, sebuah tabel yang berisi kode, nama mata kuliah, kemudian kategori, UT daerah, dan lain-lain seperti yang diminta pada soal tugas ya di bagian sini. Kemudian yang kedua, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar.
Kita di sini ya di bagian edit untuk mengedit stok bahan ajar di bagian sini. Karena stoknya di sini 12, kemudian jumlah safety-nya ada 10, kita coba ubah stoknya menjadi 9 gitu ya. Kemudian kita bisa klik simpan. Nah, di sini ketika kita sudah mengeklik tombol simpan, di sini akan muncul alert ya yang berisi informasi bahwa stok untuk buku biologi umum, kemudian kategorinya adalah kategori praktikum, berhasil diperbarui menjadi angka 9. Oke, kemudian di codingnya ini di bagian sini ya, stok data.tml. Di sini ada CSS untuk mengatur ini ya, tulisan menipis, kemudian aman atau kosong. Kemudian ini menu. Di bagian sini ya ada UT daerah, semua daerah. Ini untuk fitur sorting nanti. Nah, di bagian sini ya tabelnya ya. Kemudian selanjutnya terdapat fitur untuk melakukan filter atau sorting tadi ya, sorting data stock. Kemudian filternya itu terdiri dari 3 ya. Yang pertama adalah filter sesuai dengan UT daerah, kemudian kategori mata kuliah ya. Kemudian juga judul. Di sini saya mengatur defaultnya adalah sesuai judul ya, sesuai abjad. Kita coba ya. Nah, di sini urutkan berdasarkan stok. Nah, di sini saya mengurutkan dari stok yang paling tipis ya, yang paling sedikit itu ada di atas, kemudian yang paling bawah itu stoknya paling banyak. Kemudian kita urutkan berdasarkan harga. Nah, jika harga sama ya, juga harga paling kecil itu di paling atas, kemudian harga tertinggi itu di paling bawah. Kemudian ada fitur reset. Nah, di sini defaultnya saya urutkan sebagai berdasarkan judul ya, berdasarkan huruf abjad. Kemudian yang kedua adalah terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, quantity, kurang dari jumlah safety stock, dan jumlah stok sama dengan untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, jadi di sini juga ada filter ya yang digunakan untuk menampilkan daftar bahan ajar yang stoknya yang statusnya menipis atau kosong. Nah, jika di sini dicentang, maka kan sebelumnya di sini ada mata kuliah pengantar manajemen. Di sini stoknya kan aman ya, statusnya aman. Nah, jika filter ini diberlakukan, maka yang hanya tampil di tabel ini hanyalah 3 mata kuliah yang stoknya menipis ya. Kita coba saja ya, kita coba mata kuliah pengantar manajemen ini kita edit stoknya jadi 0 biar dia kosong. Nah, ini kan sudah kosong ya pengantar manajemen. Jadi jika saya memperlakukan peringatan stop untuk mengetahui bahan ajar mana saja yang sudah kurang dari safety dan juga kosong, maka di sini mata kuliah pengantar manajemen akan otomatis tampil di dalam tabel. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini terdapat fitur sort. Oh, ini udah ya. Kemudian filter dapat di set ulang, reset. Kemudian implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Nah, di bagian sini ya, di sini misalnya saya memilih UT Jakarta. Nah, di sini terdapat kategori mata kuliah bisa langsung dipilih. Jika di sini kita memilih semua daerah, maka kategori mata kuliah tidak akan muncul. Nah, jika kita memilih UT daerah, misalnya Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan juga Denpasar. Nah, kita dapat memilih kategori mata kuliah, misalnya mata kuliah wajib. Nah, di sini ada 2 ya. Jika kita memilih mata kuliah pilihan, maka datanya tidak akan ditemukan. Oke. Nah, tadi di sini ya, yang safety ada di bagian sini. Kemudian ini ada tombol reset. Ini urutkan berdasarkan judul, stok, quantity, dan juga harga. Nah, di sini tadi dependent option-nya.
Nah, jika kita memilih UT daerah, nih jika kita memilih UPPJJ daerah, maka akan muncul label kategori seperti tadi ya, seperti mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib, praktikum, dan sebagainya. Selanjutnya, menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol berwarna hijau jika stok lebih dari sama dengan safety stock, kemudian memberikan status menipis berwarna orange apabila stok kurang dari safety stock, kemudian yang terakhir ada memberikan status kosong menggunakan simbol berwarna merah apabila stoknya adalah 0. Nah, kita coba di sini. Kita coba tambahkan mata kuliah aja ya. Nah, di sini saya akan menambahkan buku baru, metodologi penelitian, kemudian di sini stoknya ada 23, kemudian safety stoknya adalah 10, maka nanti otomatis statusnya akan aman ya, karena stoknya itu melebihi safety stock. Kita coba tambah. Oke. Nah, di bagian sini ya, statusnya adalah aman. Oke, kita coba lagi untuk status kosong ya, coba ya. Nah, di sini saya isi stoknya 0, kemudian safety stoknya ada 10. Nah, jika ditambah maka statusnya akan kosong dan berwarna merah. Kita coba. Nah, ada di bagian sini kosong ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba jika menampilkan status menipis. Nah, di sini saya menambahkan stok 8, kemudian safety stoknya adalah 10. Kita coba. Nah, di bagian sini ya, statusnya sudah menipis. Nah, logikanya ada di sini ya. Sini. Jika item quantity sama dengan 0, maka akan menampilkan status kosong. Jika quantity kurang dari item safety, maka statusnya adalah menipis. Nah, selain keduanya, maka statusnya adalah aman. Di sini juga ada fungsi untuk menyimpan perubahan stok. Jika kuantitinya kurang dari 0 atau misalnya minus gitu ya, maka akan muncul sebuah alert berisi pesan bahwa jumlah stok tidak boleh kurang dari 0. Baik, kita cukup ya. Kita coba lagi di menu tracking pengiriman. Di sini saya sudah membuka menu tracking pengiriman. Kita buka soal tugasnya lagi. Kita
Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Yang pertama adalah nomor DO, di mana tergenerate secara otomatis, yang penomorannya terdiri dari DO, kemudian tahun berjalan, yang terakhir adalah sequence number. Nah, di sini data awalnya adalah DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Kemudian ada name yang diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual, kemudian ekspedisi dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list. Ada paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini nomor DO-nya sudah tergenerate secara otomatis. Nomor awalnya adalah DO 2026-001 karena sebelumnya di sini yang sudah ada di data itu nomor DO-nya adalah DO 2025-0001. Nah, sekarang kan sudah 2026 ya, maka di sini akan menyesuaikan dengan tahun sekarang ya, karena sekarang sudah tahun 2026, maka nomor DO-nya akan berubah menjadi DO tahun berjalan 2026. Kemudian di sini ada sequence number yang pertama ya. Kemudian di sini ada name. Kita coba kita masukkan name. Kemudian nama lengkap penerima. Tujuan UPBJJ daerah, kita pilih saja Surabaya. Kemudian layanan ada dua, ada reguler dan juga ekspres. Kemudian di sini tanggal kirimnya bisa menyesuaikan dengan tanggal sekarang ya, tapi kita juga bisa set manual di sini. Kemudian di sini ada paket bahan ajar buku. Kita coba simpan di sini. Nah, di sini munculnya adalah DO 2026-001. Nah, karena di sini sudah 001 sudah dibuat, maka jika kita akan menambahkan delivery order yang baru, di sini nomor DO-nya otomatis adalah 002, angka terakhirnya ya. Kita buka di codingannya, di sini ada tracking.html. Di sini, nah di sini ada nomor DO otomatis, kemudian ada form group, ini mahasiswa, nama penerima, tujuan UT daerah. Nah, di sini pilih UT daerah, daftar kotanya itu kita ambil dari data bahan ajar.js ya, yang kita dapat dari laman e-learning menggunakan V4 ya, V4 perulangannya. Kemudian layanan ekspedisi sama juga dari ekspedisi list yang ada di data bahan ajar. Oke, kita lanjut. Di sini ada fungsi untuk memilih paket buku ya tadi. Kemudian ada total harga, detail isi paket. Di sini ada tombol untuk menyimpan delivery order. Di sini ada tabel untuk menampilkan status ini ya, daftar pengiriman terdaftar yang terdiri dari nomor DO, NIM atau nama, tujuan ekspedisi, paket buku, tanggal kirim, total tagihan, dan juga status terakhir. Oke. Nah, di bagian sini selain ada nama dan juga NIM, di sini juga ada riwayat posisi ya. Nah, di sini datanya kita ambil dari data bahan ajar.js. Kemudian karena ini baru ditambahkan, maka riwayat posisinya hanya seperti ini ya. Kita buka di data bahan ajar.js. Nah, di sini data trackingnya hanya atas nama Rina Wulandari yang ada di sini. Kemudian nah, di sini jika kita menambahkan data baru, data delivery order yang baru, maka statusnya hanya manifest atau persiapan ya. Di sini. Kemudian di sini ada fungsi tambah tracking. Kemudian memilih tanggal tadi. Di sini ada greeting. Memilih paket. Kemudian generate nomor DO yang tadi secara otomatis ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini praktikum yang dapat saya lakukan. Saya kan juga melampirkan laporan praktikum dan juga file codingan saya dalam format
zip ya, yang sudah saya kompres, untuk nantinya dicek kembali oleh Bapak Ibu tutor. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.